Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini kami akan menceritakan tentang kisah mistis bus nomor 13. Berikut ceritanya. Malam itu, udara terasa lembab, langit mendung tanpa bintang, dan jalanan kota kecil itu sudah sepi sejak pukul 9 malam. Jamal berjalan sendirian di trotoar sempit, memeluk tas ranselnya erat-erat. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, berpadu dengan dengung jauh dari gardu listrik tua. Ia baru saja selesai kerja kelompok di rumah temannya yang berada di pinggiran kota. Ojek online tidak ada, transportasi umum sudah tidak beroperasi. Satu-satunya pilihan hanyalah berjalan kaki melewati jalur hutan kecil yang dipercaya warga sekitar sebagai jalan tikus. Di tengah perjalanan, Jamal menghentikan langkahnya. Di depannya berdiri sebuah halte tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Haltenya berkarat, cat birunya terkelupas, dan bangkunya ditumbuhi lumut. Yang paling aneh, ada lampu neon menyala redup di atasnya, berkedip-kedip seperti akan padam. Ia menatap ke sekeliling, memastikan dirinya tidak salah jalan. Sejak kapan ada halte di sini? Gumamnya pelan. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma basah dedaunan dan sedikit amis. Jamal memandangi papan nama di halte itu. Tulisannya hampir hilang, tapi ia bisa melihat samar-samar angka yang tergores di sana. 13. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari kejauhan, seperti suara rem besi tua. Di balik kabut tipis, tampak lampu dua buah kendaraan mendekat perlahan. Bus tua itu meluncur nyaris tanpa suara. Warnanya kusam, seperti dicat ulang bertahun-tahun lalu, dengan angka besar di depan kaca. 13. Pintu otomatisnya terbuka perlahan, mengeluarkan desisan seakan menyambut. Ini serius ada bas malam? Tanya Jamal pada dirinya sendiri, heran sekaligus sedikit lega. Ia melangkah ragu mendekat. "Masuk mas, masih ada kursi kosong," ucap seorang pria tua dari dalam, mengenakan seragam lusuh sopir bus. Suaranya serak, berat, seperti orang yang jarang bicara. Jamal menatap wajah sopir itu sekilas. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi mata pria itu menyorot merah redup, membuat Jamal merinding seketika. Namun, rasa lelah mengalahkan rasa takutnya. Ia mengangguk dan menaiki anak tangga bus perlahan. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Tidak seperti bus biasa, interiornya gelap, hanya lampu-lampu kecil yang menyala di lorong atas. Jamal berjalan melewati beberapa penumpang yang duduk diam, mengenakan pakaian lusuh, wajahnya tertunduk, tak ada satupun yang bergerak. "Permisi," ucap Jamal saat melewati seorang perempuan tua yang duduk di lorong. Tak ada jawaban. Ia duduk di kursi dekat jendela, lalu menarik napas lega. Bus mulai berjalan tanpa suara mesin. Dari jendela, Jamal hanya melihat kegelapan hutan yang terus mengalir. Tak ada lampu jalan, tak ada rumah, hanya pohon dan bayangan. "Masnya baru pertama naik ya?" Suara pelan terdengar dari belakang. Jamal menoleh. Seorang pria muda dengan wajah pucat tersenyum aneh padanya. "Iya, ini bus apa ya? Kok bisa lewat daerah kayak gini?" Pria itu tersenyum, matanya kosong. "Bus ini nggak sembarangan orang bisa lihat. Mas beruntung bisa naik." Jamal tertawa kecil, menutupi rasa risau yang mulai tumbuh di dadanya. "Beruntung? Maksudnya?" Pria itu mendekat sedikit, berbisik. "Biasanya, cuma yang terpilih yang bisa naik bus nomor 13. Jamal menatap pria itu, bingung. "Terpilih? Maksud lo, siapa yang milih?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah jendela, lalu pelan-pelan kembali menunduk, seperti tertidur. Tapi Jamal melihat wajahnya berubah. Kulitnya mulai tampak pucat kebiruan, dan dari telinganya mengalir cairan hitam pekat seperti darah kering. Digri Jamal menoleh ke depan. Penumpang lainnya masih dalam posisi yang sama, menunduk, diam, tak bergerak sedikit pun.
Perlahan, udara dalam bus makin dingin. Kabut mulai merambat dari lantai, menyelimuti lorong. Jamal mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat. Dari depan, terdengar suara sang sopir. Pelan, seperti gumaman. Satu jiwa lagi. Sudah cukup untuk malam ini. Jamal membeku. Apa maksudnya itu? Kenapa semua orang di sini diam? Dan siapa sebenarnya penumpang-penumpang ini? Bus terus meluncur menuruni jalan yang kian curam. Kabut semakin tebal menutup pandangan keluar jendela seperti selimut pekat yang menggulung dunia. Jamal duduk di lantai bus, punggungnya menempel ke dinding belakang, napasnya terengah dan penuh ketakutan. Matanya terus tertuju pada sosok wanita berbaju putih yang berdiri tak jauh di depannya. Dia, teman sekelasnya, Alia. 1 tahun lalu, Alia ditemukan gantung diri di kamar kosnya. Tak ada yang tahu pasti penyebabnya, tapi gosipnya Alia depresi karena sering dibuli. Jamal ingat, dia bukan pelaku, tapi dia juga bukan pembela. Dia hanya diam, seperti kebanyakan orang. Kini Alia berdiri di hadapannya, tubuhnya basah kuyup, rambut panjang menutupi sebagian wajah pucatnya. Dari matanya mengalir air hitam. Bibirnya yang biru bergerak pelan, mengucap satu kalimat yang membuat tubuh Jamal nyaris lumpuh. Kenapa kamu diam saja waktu itu? Jamal menggeleng cepat, tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu. Aku nggak ikut-ikutan. Langkah kaki Alia mulai mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi ceplak air yang aneh di lantai bus. Para penumpang lain hanya menoleh tanpa bicara, seakan menghakimi diam-diam dari kursi mereka. Aku cuma mau hidup tenang, Jamal. Tapi mereka nggak berhenti. Suara Alia terdengar tenang, tapi menyimpan luka dalam. Tubuhnya kini hanya berjarak 2 meter dari Jamal. Mereka bilang aku murahan. Mereka lempar bajuku ke selokan, mereka isi lokerku dengan bangkai tikus. Kamu ada di situ kan? Jamal tak bisa menjawab. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi leher. Aku, suaranya tercekat. Aku takut, Lia. Aku takut ikut dibuli. Alia berhenti. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Matanya kini memancarkan cahaya putih terang. Dan sekarang, kamu ikut dalam perjalanan yang sama seperti aku. Tiba-tiba, bus mengerem mendadak. Cet, membuat Jamal terlempar ke depan, membentur kursi. Berhenti, 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 teriak Jamal. Namun, tak ada yang menjawab. Hanya suara alarm samar dan derit pelan yang berulang-ulang. Pintu bus terbuka perlahan dan kabut dari luar masuk dengan cepat seperti makhluk hidup. Tapi, bukan itu yang membuat Jamal teriak. Di luar sana, berdiri barisan orang-orang. Semuanya memakai seragam sekolah yang sama dengan Jamal dan Alia. Wajah mereka rusak. Ada yang terbakar, ada yang penuh belatung, ada yang kepalanya terbalik. Tapi, semuanya adalah wajah teman-teman yang sudah meninggal. Mereka berdiri diam, menatap ke arah bus, lalu satu persatu naik perlahan ke dalam. Selamat datang, terdengar suara pelan di pengeras suara bus. Jamal menjerit. Ia mencoba lari ke depan, tapi tubuh-tubuh penumpang yang tadi diam, kini berdiri menghadangnya. Tangan-tangan mereka terulur, menarik bajunya, menarik lengannya. Bau anyir memenuhi udara. Aku minta maaf, teriak Jamal. Aku nyesel, aku salah Lia. Tapi suara itu tenggelam dalam bisikan-bisikan samar para penumpang yang kini membentuk lingkaran di sekelilingnya. Ikut kami. Alia berjalan mendekat, menatap Jamal dalam-dalam. Semua rasa takut yang kamu abaikan, sekarang jadi milikmu juga. Lampu bus padam. Hanya suara deru roda dan tangisan Jamal yang terdengar. Lampu bus menyala kembali, namun kali ini cahaya yang terpancar berwarna merah redup, seperti dari lampu darurat. Seluruh bagian dalam bus berubah. Dindingnya berkarat, lantainya penuh bercak darah kering, dan jendela-jendela dipenuhi bekas cakaran dari dalam. Kursi-kursi tampak lapuk,
seolah bus ini sudah puluhan tahun tak pernah digunakan manusia. Jamal terduduk di lorong, bajunya robek dan basah keringat. Ia menatap sekeliling dengan mata membelalak, napas tersengal. Semua penumpang kembali duduk di tempat mereka, namun wajah mereka kini sepenuhnya berubah, bukan lagi seperti manusia. Ada yang tanpa mata, ada yang wajahnya hancur dan tertutup lalat, bahkan ada yang lehernya tergantung ke samping seperti tulangnya patah. Tapi Jamal tak berani bersuara. Dari arah depan terdengar suara langkah kaki pelan. Seorang anak kecil muncul, mengenakan seragam merah putih, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tidak berbentuk. Kulit wajahnya seperti lele, hanya ada rongga hitam menganga tempat matanya seharusnya berada. Anak itu berhenti di dekat Jamal. Om tahu nggak rasanya jatuh dari lantai 3 karena disuruh ambil bola?" Suara si anak berat, dalam, dan terdengar seperti keluar dari mulut yang tak pernah berbicara selama puluhan tahun. Jamal hanya bisa menatapnya, tak sanggup menjawab. "Om, diem aja. Waktu itu Om nonton aku jatuh, tapi malah ketawa bareng yang lain." Jamal menunduk, ingatannya melintas cepat. Saat kelas olahraga di masa SMA dulu, seorang adik kelas pernah disuruh memanjat dinding sekolah untuk mengambil bola basket yang nyangkut. Semua menonton, termasuk Jamal. Anak itu jatuh, keras, tulangnya patah. Tapi waktu itu, Jamal memang tertawa bersama yang lain. Karena teman-temannya tertawa, aku mati. Gak langsung, tapi koma dulu. Terus gak bangun lagi. Anak itu menyentuh kaki Jamal. Sentuhannya dingin, seperti es batu. Jamal refleks menyingkirkan kakinya, tapi tubuhnya lemah. "Kenapa Om diem aja waktu itu?" Suara si anak mengerang pelan. Aku gak tahu. Aku gak ngerti. Aku cuman ikut-ikutan." Jamal terbata, tubuhnya gemetar. Seketika suara tawa anak kecil yang menyeramkan, bergema dari semua arah. Dari mulut penumpang, dari dinding bus, dari bawah kursi. Seperti suara anak-anak yang menertawakan sesuatu yang amat menyedihkan. Jamal menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. "Cukup, aku nyesel, aku minta maaf," jeritnya. Lampu merah bus padam, gelap, gulita. Lalu satu cahaya kecil menyala dari bagian belakang bus. Cahaya itu berasal dari sebuah cermin kecil yang tergantung di langit-langit. Namun yang terlihat di cermin itu bukan wajah Jamal. Itu wajah seseorang sedang menggantung di pohon. Mata Jamal membelalak. Itu bukan aku," gumamnya. Namun wajah dalam cermin itu perlahan berubah. Rambutnya sama, bajunya sama. Wajahnya berubah menjadi wajah Jamal, tapi penuh luka. Matanya membiru dan lidahnya terjulur. Suaranya kembali terdengar di seluruh kabin. Satu persatu yang diam akan dipanggil. Bus ini menjemput mereka yang mengabaikan, yang membiarkan, yang pura-pura tak tahu. Dan kamu sekarang bagian dari perjalanan ini. Tiba-tiba suara pengeras bus menyala. Berikutnya, pemberhentian, cermin penyesalan. Bus melambat. Di luar jendela terlihat deretan pohon-pohon tinggi menggantungkan tubuh-tubuh. Ratusan, ribuan, dan semuanya memiliki wajah yang familiar bagi Jamal. Bus perlahan berhenti. Suara remnya melengking, seperti jeritan kesakitan makhluk yang sekarat. Pintu depan terbuka dengan suara mendecit panjang. Kabut merah menyusup masuk ke dalam, menggulung seluruh kabin, seperti tangan-tangan roh penasaran yang ingin menyentuh semuanya. Jamal merangkak ke arah jendela, mengintip keluar. Pohon-pohon tinggi berdiri tegak, dan dari tiap cabangnya menggantung tubuh manusia. Ada yang masih bergerak perlahan, seolah belum sepenuhnya mati. Ada pula yang kepalanya terkulai, lidah menjulur, dan matanya menatap kosong ke arah bus. Jangan berhenti di sini," bisik Jamal pada dirinya sendiri. Sosok kondektur kembali muncul di lorong. Kali ini membawa sebuah kotak kayu tua berwarna hitam. Di kotak itu terdapat tulisan pudar, "Barang, bukti, dosa,
Diam. Ia menatap Jamal. Matanya kini benar-benar tak memiliki bola mata. Hanya lubang gelap menganga. Waktunya menebus, gumam sang kondektur dengan suara rendah. Dia meletakkan kotak itu di pangkuan Jamal. Jamal ragu membuka, tapi tangan kotornya bergerak sendiri, seperti dikendalikan. Ketika tutupnya dibuka, aroma busuk langsung menyembur. Isinya potongan-potongan lidah, puluhan, bahkan mungkin ratusan. Beberapa masih segar, ada yang sudah membusuk, dan setiap potong lidah itu memiliki kalung kecil berinisial nama. Jamal membaca satu, RD. Ridwan Darmawan, teman sekelas yang gantung diri setelah dibuli. MS. Maya Safira, teman perempuan yang dibakar bajunya di kelas. Dan satu inisial membuat Jamal ingin muntah. JM. Jamal Maulana, dirinya sendiri. Kenapa ada lidahku? Bisiknya dengan suara tercekat. Kondektur menyeringai. Karena kamu juga hanya diam, maka lidahmu tak berguna. Dosa terbesar bukan hanya dari tangan yang memukul, tapi dari mulut yang memilih bungkam. Jamal menjatuhkan kotak itu. Potongan-potongan lidah berserakan di lantai bus. Beberapa menggeliat seperti cacing, mendekat ke arah tubuhnya. Jamal berdiri tergesa, menyingkir, tapi dari belakang terdengar suara familiar. Jamal. Ia menoleh. Alia. Lagi. Tapi kali ini bukan seperti hantu. Ia terlihat seperti saat masih hidup. Wajahnya polos, mata besar berkaca-kaca. Kenapa waktu itu kamu gak nolong aku? Tanyanya lirih. Aku takut, jawab Jamal. Matanya berkaca-kaca. Aku gak punya keberanian. Alia menatapnya dalam. Takutmu hari itu, kini berubah jadi horormu hari ini. Seketika wajah Alia kembali rusak. Kulitnya mengelupas, darah mengalir dari matanya. Mulutnya menganga dengan jeritan yang terdengar seperti ribuan suara perempuan sekaligus. Kau akan tetap di sini sampai semua kesalahanmu terulang di hadapanmu. Bus mulai bergerak kembali, namun kali ini tanpa roda. Ia melayang di udara, melewati hutan gantung, melintasi tanah yang penuh liang kubur terbuka. Dari jendela, Jamal melihat sosok-sosok yang dulu dikenalnya. Semua diam, semua tewas dalam kesepian, dan suara pengeras kembali menyala. Berikutnya, pemberhentian, kursi, pengakuan. Jamal menutup telinga, namun suara itu tetap masuk dari dalam kepalanya. Bus melayang memasuki sebuah lorong gelap tak berdasar, seolah mengarungi perut bumi. Di dalam, lampu mulai berkedip-kedip dan suara gemuruh samar terdengar, seperti orang-orang berbisik, bercampur tangis, tawa, dan rintihan. Jamal terdorong ke belakang saat bus berhenti mendadak. Kali ini, pintu di bagian tengah bus terbuka perlahan, memperlihatkan tangga turun yang tidak pernah ada sebelumnya. Tangga itu menurun ke ruang gelap, penuh kabut tipis dan aroma hangus. Kondektur berdiri di samping tangga. Ia menunjuk ke bawah, tanpa bicara. Jamal menelan ludah. Kalau aku nggak turun? Kondektur tak menjawab. Tapi semua penumpang dalam bus serempak menoleh padanya. Wajah mereka penuh luka dan darah. Tapi kini senyum mereka lebar, terlalu lebar. Dan mereka bicara bersamaan. Yang diam harus mengaku. Dengan tubuh gemetar, Jamal menuruni tangga. Ia mendapati dirinya masuk ke dalam ruangan sempit berbentuk lingkaran. Dindingnya dipenuhi cermin retak, dan di tengahnya terdapat satu kursi kayu tua. Di atasnya tergantung lampu pijar redup yang berayun pelan, menciptakan bayangan yang tak stabil. Suara keras menggema dari dinding. Duduk, sekarang giliranmu bicara. Jamal duduk perlahan, tubuhnya menggigil. Ketika ia menyentuh sandaran kursi, tangan-tangan kecil muncul dari sisi kanan dan kiri, mengikat pergelangan tangannya dengan tali kasar. Ia menjerit, namun tubuhnya kini tak bisa bergerak. Cermin-cermin di sekelilingnya mulai menampilkan bayangan-bayangan. Bukan bayangannya sendiri, tapi cuplikan masa lalu. Ia melihat saat ia dan teman-temannya mengurung seorang anak di kamar mandi sekolah. Anak itu menangis. Jamal berdiri paling depan. "Ah, cuma main-main," katanya waktu itu. Tapi anak itu
Akhirnya dikeluarkan karena trauma. Potongan lain muncul saat ia melihat teman perempuannya diganggu di lorong sekolah dan ia hanya menunduk dan berjalan menjauh. "Bukan urusanku," bisiknya waktu itu. Layar cermin memperlihatkan semuanya. Satu persatu, wajah Jamal basah oleh air mata. Aku salah, bisiknya. Namun, suara dari dinding menggelegar. "Tidak cukup. Ucapkan, aku idosamu." Cermin-cermin itu mulai pecah satu persatu. Suara pecahannya seperti jeritan. Darah merembes dari dinding, merambat ke lantai. Kursi di bawah Jamal mulai panas. Tangan-tangan yang tadi mengikatnya kini mencengkeram lebih keras. Aku, penakut," Jamal berteriak. "Aku gak nolong siapapun. Aku selalu diam. Aku pura-pura gak lihat. Aku takut kehilangan teman. Takut dikucilkan. Makanya aku biarkan semua terjadi." Suasana hening. Lalu terdengar tepuk tangan. Perlahan dari balik kegelapan muncul sosok-sosok anak muda dengan wajah rusak dan tubuh berantakan. Mereka mengelilingi Jamal, namun tidak menyerang. Mereka hanya menatap dan tersenyum tipis. Salah satu dari mereka, perempuan muda dengan rambut panjang menutupi separuh wajah, berbisik, "Kalau kamu benar-benar menyesal, maka bersiaplah, karena kita belum selesai." Dia menyentuh dada Jamal. Tiba-tiba, panas membakar dadanya seketika. Jamal menjerit, dan saat dia membuka matanya lagi, ia sudah kembali di dalam bus. Kursinya basah oleh keringat, tapi seluruh penumpang masih duduk seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan kondektur tidak ada. Namun, sekarang di depan matanya, sebuah tiket baru muncul. Di tiket itu tertulis, "1 dosa telah diakui, sisa 6. Suara pengeras kembali bergema. Berikutnya, pemberhentian, lorong tanpa pintu. Jamal menutup mata. Ia tahu, ini baru permulaan, dan bus masih belum menuju akhir. Bus meluncur semakin cepat, kali ini tanpa suara mesin. Hening, terlalu hening. Bahkan detak jantung Jamal pun terdengar jelas di telinganya sendiri. Kaca-kaca jendela mulai dipenuhi embun dingin, dan dari balik kabut yang menyelimuti luar, perlahan terlihat bayangan tangan-tangan yang menempel di kaca, seolah ada sesuatu atau seseorang yang mencoba masuk. Tapi bukan satu, ratusan. Bus berhenti mendadak. Lampu padam seketika. Hanya tersisa satu cahaya merah redup yang menerangi pintu depan. Dan suara pengeras kembali terdengar. "Lorong tanpa pintu. Turun sekarang. Jangan cari jalan keluar." Pintu terbuka. Jamal berdiri pelan. Ia menatap ke depan. Yang terbentang bukan tanah, bukan jalan, tapi sebuah lorong panjang tak berujung yang terbuat dari dinding bata basah. Lantainya seperti berlumpur dan memantulkan wajah siapapun yang menatapnya. Ia menoleh ke penumpang lain, berharap ada yang ikut, tapi mereka semua menunduk, seperti patung mati yang kehilangan jiwa. Dengan napas berat, Jamal melangkah keluar dari bus. Lorong itu sunyi. Setiap langkah kakinya menghasilkan bunyi plek-plek, seperti menginjak daging basah. Di kanan kiri lorong terdapat pintu-pintu kecil yang rapat dan tersegel. Tapi anehnya, dari dalam setiap pintu terdengar bisikan lirih. "Jangan buka, bukan milikmu. Kalau kamu tahu, kamu akan mati." Jamal menelan ludah. Tapi langkah kakinya terus membawanya maju hingga ia tiba di satu titik. Pintu yang terbuka. Pintunya lebih besar dari yang lain. Dalamnya gelap, dan di ambang pintu itu berdiri seseorang. Dirinya sendiri. Versi Jamal yang berbeda. Lebih muda. Pakaian sekolah, rambut acak-acakan, wajah penuh panik. "Jangan masuk," kata sosok itu. "Kita nggak boleh lihat yang ada di dalam." "Tapi aku harus tahu," jawab Jamal. Sosok itu menggeleng. "Yang ada di dalam bukan untuk dihadapi, tapi untuk disesali. Kalau kamu lihat, kamu gak akan pernah bisa keluar." Jamal menatap bayangannya sendiri dengan sorot ragu. Tapi ia tahu
Ini bagian dari perjalanan, bagian dari dosa yang harus dihadapi. Ia melangkah masuk, gelap, sunyi, dingin. Lalu terdengar suara tangis. Tangis yang sangat ia kenal. Ia melihat seorang anak kecil di pojok ruangan, memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh luka lebam. Anak itu mengangkat kepala dan Jamal langsung menahan napas. Itu dirinya saat berusia 7 tahun. "Kenapa? Kamu biarin aku dihajar terus?" tanya anak itu pelan. "Kenapa kamu gak pernah cerita ke siapa-siapa? Kenapa kamu pura-pura kuat?" Jamal terpaku. "Aku takut. Aku pikir kalau aku diam, semua bakal berhenti." "Enggak," jawab anak kecil itu. "Karena kamu diam, mereka makin liar. Dan karena kamu menyimpan semua itu, kamu berubah." Anak itu berdiri, perlahan tubuhnya membesar, matanya memerah, mulutnya menyeringai. "Dan sekarang, aku yang menghukummu." Tiba-tiba, ruangan berputar. Dindingnya berubah jadi cermin yang pecah. Ribuan bayangan masa lalu muncul bersamaan. Teriakan, pukulan, tangisan, darah, suara ejekan, dan keheningan. Semua menyesakkan dada. Jamal berteriak, "Cukup!" Tapi suara itu menggema ribuan kali, menghantam gendang telinganya. Ia tersungkur ke lantai. Lalu, suara lembut terdengar. Bukan dari cermin, bukan dari anak kecil itu, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Kalau kamu terus sembunyi dari luka lama, kamu gak akan pernah sembuh." Dan seketika, semuanya berhenti. Lorong menjadi terang, cermin menghilang, dan Jamal kembali berdiri, sendiri, di depan bus yang menunggunya. Ia naik. Kondektur berdiri, menatapnya. Kali ini, matanya seperti manusia biasa. Tanpa berkata apa-apa, kondektur menyerahkan tiket baru. 1 luka telah dihadapi, sisa 5. Jamal duduk, tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap ke depan. Lebih siap. Pengeras suara menyala kembali. Berikutnya, pemberhentian, pemakaman yang terlupa. Dan bus kembali melaju. Bus terus melaju, menembus kabut tebal, seperti mengarungi dimensi yang tak dikenal manusia. Suara-suara samar dari radio tua di atas kepala terdengar. Bukan lagu, tapi gumaman doa dan ratapan tangis. Jamal memandangi jendela. Kini tak ada lagi kota, tak ada jalan. Yang terlihat hanyalah padang kosong berwarna kelabu, dan perlahan muncul bayangan nisan-nisan tua yang menyembul dari tanah, satu persatu. Pemakaman, tapi bukan pemakaman biasa. Nisan-nisan itu tak beraturan. Beberapa tertutup akar pohon mati, beberapa bahkan masih basah, seolah barusan digali. Suara pengeras kembali bergema. Pemakaman yang terlupa, turunlah, yang kau abaikan, menunggumu. Pintu terbuka perlahan. Aroma tanah basah dan bunga layu menyambut. Jamal turun dengan langkah berat. Angin bertiup dingin, angin yang membawa bisikan samar. "Kenapa kamu gak datang waktu itu? Kenapa kamu lupa namaku? Kita dulu teman." Di tengah pemakaman itu ada satu gubuk kayu kecil, usang dan reyot. Tapi lampunya menyala. Jamal membuka pintunya perlahan. Di dalam duduk seorang lelaki tua berjas hitam dan topi lebar. Wajahnya tak terlihat, tertutup bayangan. Lelaki itu bicara dengan suara serak. "Kau pernah janji untuk datang di hari pemakamannya." Jamal tertegun. "Aku? Siapa?" Lelaki itu berdiri perlahan, lalu menunjuk ke dinding belakang. Di sana tergantung papan nama, dan di bawahnya ada foto anak perempuan. Rambut dikuncir 2, mata cerah, tersenyum lebar. Nadia. Jamal tercekat. Ia mengenali wajah itu. Teman sekelasnya saat SMP. Anak yang sering duduk di pojok kelas, yang sering mengajak Jamal ngobrol saat istirahat. Tapi ia meninggal mendadak karena kecelakaan saat perjalanan sekolah. Jamal ingat, hari itu ia dijemput lebih awal dan tidak ikut rombongan bus. Ia dengar kabar keesokan harinya. Tapi ia tak datang ke pemakaman. Aku gak tahu harus gimana," bisik Jamal. Aku
Aku nggak kuat lihat dia dikubur. Aku pikir aku bakal baik-baik aja kalau aku pura-pura lupa. Suara lelaki tua berubah menjadi gema. Kau melupakannya, tapi dia tidak melupakanmu. Tiba-tiba ruangan berubah. Dinding roboh dan Jamal kini berdiri di tengah pemakaman dengan ratusan nisan. Satu nisan menyala perlahan, membimbing langkahnya. Ia berjalan dan melihat namanya. Nadia Ayu Pratiwi, sahabat yang tak pernah dilihat. Tempat kosong di hati yang dibiarkan sendiri. Jamal jatuh berlutut, air mata jatuh tanpa henti. Maaf Nad, maaf aku gak datang. Aku takut ngelihat kamu pergi. Aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang aku sadar, aku yang ninggalin kamu duluan. Langit berubah merah darah, angin berhenti, dan suara lembut terdengar dari belakang nisan. Aku cuma ingin kamu ingat. Sosok Nadia muncul, tidak menakutkan, justru hangat. Ia tersenyum seperti dulu. Sekarang aku tenang, katanya pelan. Jangan lupa aku lagi ya. Dan tubuhnya menghilang perlahan, berubah menjadi cahaya yang menyatu dengan kabut. Bus membunyikan klakson. Jamal berdiri, tubuh lemas, tapi langkahnya lebih ringan. Ia kembali ke dalam bus. Kondektur menyambutnya dengan diam, lalu memberikan tiket baru. 1 janji ditepati. Sisa 4. Lampu bus berpendar pelan. Penumpang lainnya masih membisu, tapi beberapa mulai menoleh ke arah Jamal. Wajah-wajah yang tadinya kelam, kini perlahan mulai terlihat seperti manusia. Dan suara pengeras terdengar lagi. Berikutnya, pemberhentian, stasiun tanpa waktu. Bus kembali meluncur, membawa Jamal ke babak berikutnya. Dan malam belum berakhir. Roda bus terus berputar dalam keheningan. Tak ada guncangan, seolah mereka sedang meluncur di atas udara. Dari jendela, pemandangan berubah drastis. Tidak ada lagi makam, tidak ada lagi pohon, tidak ada apa-apa. Hanya hamparan hitam pekat yang menyerap cahaya. Dan di kejauhan terlihat cahaya stasiun, tapi tidak seperti stasiun biasa. Bangunannya berdiri di atas kehampaan, tanpa tanah, tanpa rel. Plakat tua tergantung di atas gerbang. Stasiun tanpa waktu. Bus berhenti dengan bunyi rem panjang. Pintu terbuka dan udara dingin menusuk tulang langsung menyerbu. Jamal turun, matanya langsung menangkap pemandangan aneh. Jam dinding besar tergantung di pintu stasiun, tetapi semua jarumnya berputar mundur dengan liar. Tik 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 tik, detik tak lagi maju, waktu seperti kacau. Stasiun itu penuh kabut dan di dalamnya berdiri kereta tua berwarna hitam pekat. Asap mengepul dari cerobongnya, padahal tidak ada api. Penumpang-penumpangnya semuanya tak punya wajah. Jamal melangkah masuk ke ruang tunggu. Di sana duduk seorang wanita tua, mengenakan baju lusuh, matanya kosong, tangannya menggenggam foto pudar. Wanita itu menatap Jamal. "Akhirnya kamu datang." Jamal menelan ludah. Kita pernah kenal?" Wanita itu menyerahkan foto, dan di dalam foto itu, Jamal melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai pria dewasa, tapi sebagai remaja, berdiri di depan rumah sederhana, tersenyum, dan di sampingnya ada wanita ini, ibunya. Tapi bukan ibunya yang selama ini ia kenal, bukan ibu kandung. Jamal terdiam. Perlahan, bayangan lama menyeruak dari ingatannya. Panti asuhan, masa kecil penuh luka, dan ada satu wanita yang merawatnya. Ibu Sumini, perempuan yang ia tinggalkan tanpa pamit saat remaja, yang tidak pernah ia cari, bahkan saat sudah sukses bertahun-tahun. Jamal terduduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu, maaf aku ninggalin ibu begitu aja. Aku malu waktu itu. Aku gak mau balik karena aku merasa bukan siapa-siapa." Ibu Sumini tersenyum lemah. "Aku gak pernah marah. Aku cuma nunggu anak yang kuanggap anakku sendiri datang lagi. Tapi kau pergi, dan aku menua, sendirian." Tiba-tiba, jam dinding stasiun berdentang keras. Waktu mundur dengan cepat. Dinding mulai retak, dan suara masinis kereta menggema. Waktunya hampir habis.
Jika kau tak perbaiki masa lalu, kau akan terkunci di sini selamanya. Jamal bangkit. Ia menggenggam tangan Ibu Sumini. Aku gak akan pergi kali ini. Aku di sini, Bu. Tapi tubuh wanita tua itu mulai berubah menjadi bayangan putih, perlahan memudar. Sudah cukup, Nak. Kau sudah kembali. Itu yang penting. Dengan satu senyuman terakhir, tubuh Ibu Sumini larut menjadi angin yang menyatu dengan kabut. Jamal berdiri sendiri di ruang tunggu kosong. Di luar, kereta mulai mundur, menghilang dalam kekosongan. Bas membunyikan klaksonnya lagi. Ia kembali naik. Pintu menutup dengan pelan. Kondektur, seperti biasa, menyodorkan tiket baru. 1 penyesalan ditebus. Sisa 3. Bas kembali melaju, menyusuri kegelapan. Pengeras suara berbunyi. Berikutnya, pemberhentian, rumah tanpa cermin. Dan Jamal bersandar, bersiap menghadapi apapun yang menunggunya di pemberhentian berikutnya. Bus perlahan memasuki kawasan gelap yang diselimuti kabut lembab. Di luar jendela, terlihat bangunan tua berdiri sendirian di tengah tanah lapang. Sebuah rumah besar berarsitektur kuno. Jendelanya tertutup papan kayu, atapnya miring seperti hendak runtuh. Di atas gerbang besi berkarat, terpampang tulisan yang membuat bulu kuduk Jamal berdiri. Rumah tanpa cermin. Pintu bus terbuka. Angin dingin menerpa wajah. Tidak ada suara, hanya hening yang mencekam. Langit di atas mereka tidak berbintang. Seperti dunia yang kehilangan waktu dan cahaya. Jamal melangkah turun. Gerbang terbuka sendiri dengan derit mengerikan. Di beranda rumah, pintu kayu tua sedikit terbuka, seolah-olah telah menanti kedatangannya. Ketika ia melangkah masuk, aroma lembab dan besi memenuhi hidungnya. Ruangan di dalam gelap, namun tetap terlihat jelas dari sumber cahaya yang tidak diketahui. Dindingnya penuh lukisan keluarga. Tapi anehnya, tidak ada satupun cermin. Jamal berjalan menyusuri lorong rumah, melewati ruang demi ruang. Setiap kamar tampak seperti kenangan masa kecil. Ruang bermain, ruang belajar, dapur tua. Tapi tak ada pantulan wajahnya dimanapun. Dan saat ia masuk ke ruang terakhir, ia melihat sosok seorang anak laki-laki kecil, duduk menyendiri di sudut ruangan, punggungnya membelakangi Jamal. Anak itu memeluk lututnya, bajunya compang-camping, rambutnya kusut, suaranya lirih. "Kenapa kamu gak mau lihat aku?" Jamal diam. "Kenapa kamu selalu lari setiap aku muncul?" Anak itu berbalik. Jamal tertegun. Itu dirinya sendiri. Saat kecil, mata anak itu dipenuhi luka. Luka batin, luka yang tidak pernah sembuh. "Kamu malu sama aku ya?" Jamal menggeleng, suaranya bergetar. Aku cuma gak mau ingat semua itu." Anak itu berdiri, suaranya makin lantang. "Kamu lupa gimana aku dikunci di kamar semalaman? Kamu lupa gimana aku nangis tiap malam berharap seseorang peluk aku? Kamu lupa gimana aku ngomong sama bayangan karena gak ada yang mau dengerin aku?" Jamal terdorong ke belakang. Setiap kata anak itu seperti memukul langsung ke dadanya. Tiba-tiba, di dinding belakang, sebuah cermin besar muncul. Tapi bukan cermin biasa. Permukaannya bergelombang, seolah terbuat dari air. "Lihat aku," kata anak itu. "Lihat luka-lukamu. Terima aku." Jamal melangkah maju. Ia melihat ke dalam cermin, dan di sana ia melihat semua luka yang pernah ia sembunyikan saat ia dikecewakan, dihina, dipukuli, ditinggalkan. Semua itu muncul kembali, menamparnya tanpa ampun. Air matanya jatuh deras. "Aku minta maaf. Aku salah. Aku pikir dengan melupakan kamu, aku bisa jadi kuat. Tapi ternyata aku cuma jadi pengecut yang lari." Anak kecil itu tersenyum samar. "Sekarang kamu lihat aku. Itu cukup." Dan perlahan, tubuh anak itu menyatu ke dalam cermin. Wajah kecil itu hilang. Tapi kini, cermin itu memantulkan wajah Jamal dengan jelas. Wajah yang akhirnya berdamai. Cermin itu retak, lalu pecah perlahan, menghilang jadi debu. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Di luar, bus sudah menunggu.
Jamal naik, tubuhnya lunglai, tapi dadanya lebih ringan. Kondektur menyodorkan tiket baru. Bayangan diterima. Sisa 2. Bus kembali menembus kegelapan, menjemput pemberhentian berikutnya. Suara pengeras menggema. Pemberhentian selanjutnya, gerbang para penyesal. Roda bus kembali bergulir perlahan di atas jalanan tak nyata, melintasi kabut pekat yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jamal duduk terpaku, matanya menatap kosong ke jendela. Ia baru saja bertemu bayangan masa kecilnya, dan rasa sakit itu masih mengendap di dada. Tapi belum selesai, belum berakhir. Pengeras suara berbunyi, suaranya dalam dan bergema. Pemberhentian berikutnya, gerbang para penyesal. Bus melambat. Di hadapan mereka terbentang gerbang tinggi berwarna hitam pekat, terbuat dari besi tua, dihiasi ukiran wajah-wajah merintih. Gerbang itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara nyaring yang seperti ratapan. Begitu Jamal turun, tanah yang ia pijak terasa berat, seolah setiap langkah menanggung beban puluhan tahun penyesalan. Di depan, terbentang lapangan luas yang dikelilingi pohon-pohon tanpa daun. Di tengahnya, ada tangga batu besar, melingkar naik ke atas bukit berkabut. Di setiap anak tangga, ada orang duduk mematung, tubuh mereka membatu setengah, namun mulut mereka bergerak, berbisik pelan, terus-menerus. Jamal melangkah naik. Setiap ia melewati satu orang, bisikan terdengar jelas di telinganya. Andai aku gak ninggalin dia malam itu. Aku cuma butuh 5 menit untuk bilang maaf. Aku harusnya pulang, harusnya pulang. Semakin tinggi ia naik, suara-suara itu makin menusuk hati. Wajah-wajah itu tampak akrab. Ia mulai mengenali beberapa dari mereka. Temannya yang dulu overdosis, sahabat yang ia jauhi saat sedang butuh bantuan, mantan pacarnya yang ia tinggalkan tanpa penjelasan. Semua mematung di sini. Dan di puncak bukit ada satu patung besar, sosok pria paruh baya, wajahnya penuh kesedihan. Di bawah patung itu tertulis, Raja Para Penyesal. Jamal terpaku. Sosok itu adalah ayah kandungnya. Pria yang telah ia benci selama bertahun-tahun, yang pergi dari hidup mereka sejak Jamal kecil, yang ia anggap sebagai penyebab semua penderitaan ibunya. Tiba-tiba, patung itu menggerakkan kepala, matanya menatap Jamal. "Maafkan aku, Nak." Jamal mundur. Jangan panggil aku begitu. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku lari. Aku biarkan kalian menderita. Tapi setiap malam, aku hanya bisa duduk dalam kegelapan, menyesal, hingga akhirnya aku mati membawa luka itu. Jamal menahan air mata. "Kamu bukan siapa-siapa buatku, tapi kamu tetap anakku, dan aku tetap ayahmu, meski aku tak layak." Langit di atas bukit bergemuruh. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara tangisan penyesalan yang bergulung-gulung. Patung ayahnya meneteskan air mata batu. "Jangan jadi seperti kami. Jangan jadi seperti aku. Kau masih punya waktu." Jamal terdiam lama. Tubuhnya gemetar. Lalu ia berlutut. "Aku gak tahu harus marah atau memaafkan. Tapi kalau aku terus bawa ini, aku gak akan pernah bebas." Ia menyentuh kaki patung itu. Batu yang dingin perlahan menghangat. Retakan muncul di permukaannya. Patung itu pecah menjadi serpihan cahaya. Dan suara ayahnya terdengar sekali lagi. Kali ini lembut. "Terima kasih, meski hanya didengarkan." Semua suara penyesalan di sekitar perlahan menghilang. Langit menjadi tenang. Tangga batu berubah menjadi jalan tanah biasa. Bus menunggu di bawah. Jamal naik kembali. Tubuhnya seakan melepaskan beban berabad-abad. Kondektur menyodorkan tiket, kali ini dengan senyum samar. Satu lagi. Pengeras suara menyala. Pemberhentian terakhir. Halte kematian. Bus terus melaju. Sunyi. Tak ada suara mesin, tak ada percakapan. Hanya suara detak jantung Jamal sendiri yang terasa berdentum di telinganya. Jalanan di luar jendela kini berubah. Bukan lagi kabut, bukan hutan, bukan kota, melainkan kekosongan, hamparan hitam pekat tanpa batas,
seolah mereka melaju di antara ujung dunia dan akhir waktu. Pengeras suara terakhir terdengar. Pemberhentian akhir, halte kematian. Bus perlahan berhenti di sebuah lahan kosong yang dingin, lengang, dan tak bersuara. Tak ada bangunan, tak ada gerbang, hanya sebuah halte kecil dengan bangku kayu reyot dan papan tua yang menggantung miring bertuliskan "Selamat tinggal". Jamal turun. Udara di sekitarnya membeku, tapi bukan karena suhu, melainkan karena ketiadaan. Seseorang telah menunggunya di halte itu. Sosok perempuan, ibunya. Tapi bukan ibunya yang tua dan sakit seperti terakhir kali ia lihat. Ini ibunya yang masih muda, tersenyum hangat, mengenakan daster lusuh dan sandal jepit. Matanya bening seperti embun pagi. "Sudah waktunya kamu pulang, Jamal," ucapnya lembut. Air mata Jamal langsung jatuh tanpa bisa dicegah. Ibu udah meninggal. Aku bahkan gak sempat minta maaf, gak sempat peluk ibu sebelum ibu pergi. Ibunya tersenyum. "Tapi aku selalu maafin kamu. Dari dulu, sejak kamu lahir, hatiku udah penuh maaf buat kamu." Jamal meraih tangan ibunya. Tapi seperti bayangan, tangan itu tak bisa digenggam utuh. Hanya hawa hangat yang terasa. "Apa aku mati?" Suara Jamal parau. Ibunya menggeleng. "Kamu belum, tapi kamu sudah dekat. Itulah kenapa kamu ada di bus itu." Jamal menunduk. "Aku lelah, Bu. Rasanya aku cuma nyakitin orang. Aku gak punya siapa-siapa lagi." Sang ibu menyentuh dadanya, meski tak menyentuh secara nyata. "Kalau kamu sudah siap, kamu bisa ikut aku. Tapi kalau belum, masih ada jalan pulang." Tiba-tiba di belakang halte, cahaya terang muncul, bukan putih bersinar, tapi cahaya hangat seperti pagi hari, seperti matahari baru terbit. Dari cahaya itu terdengar suara-suara, suara tawa, suara harapan, suara kehidupan. Ibunya berkata, "Itu dunia yang kamu tinggalkan, dunia yang masih bisa kamu perbaiki." Jamal menghela napas panjang. "Kalau aku kembali, apa aku bisa jadi lebih baik?" Ibunya menatapnya dalam-dalam. "Asal kamu gak lagi lari." Dan tiba-tiba tanah di bawah halte bergetar. Dari kejauhan, suara bus meraung mendekat, tapi bukan bus yang tadi. Kali ini, bus kehidupan. Warnanya bukan hitam, tapi merah tua berkarat, penuh bekas, penuh luka, namun tetap melaju. Jamal memeluk ibunya, atau setidaknya berusaha. "Terima kasih, Bu." Ibunya membisikkan, "Ingat, hidup itu bukan tentang tak pernah salah, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki." Jamal melangkah ke dalam bus. Kondektur lama menatapnya, matanya berubah. Kini tampak seperti mata Jamal sendiri. Ia tersenyum. "Selamat datang kembali." Pintu tertutup. Bus melaju cepat ke arah cahaya. Di halte yang sunyi, hanya tersisa jejak kaki samar dan papan kayu yang kini tulisannya berubah. "Pulang." Selesai.